Om Swastiastu, selamat pagi Ibu Dewi selaku dosen pengampu mata kuliah. Pada kesempatan kali ini, kami akan mencoba untuk menyelesaikan penyelesaian soal yang diberikan oleh Ibu. Di sini soalnya yaitu berupa knapsack problem dan assignment problem. Namun sebelum itu izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Yang pertama ada Iputu Dion Aditya dengan NIM 21151033. Lalu ada saya sendiri, Godlive Nerat Anton Hindom, dengan NIM 2115101050. Nah, pada penjelasan pertama akan dijelaskan oleh teman saya Dion, dipersilahkan. Baik, terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan mencoba menjawab untuk pertanyaan yang pertama. Tapi sebelum itu saya mohon maaf kepada Ibu Dewi. Di sini saya tidak bisa on kamera dikarenakan kamera saya terdapat masalah. Nah, bisa dilihat di sini ada 4 item dengan kapasiti yang kita tentukan yaitu adalah 10. Nah, untuk mencari upper bound-nya itu di sini kita menggunakan rumus yaitu V atau value ditambah dengan capacity yang kita tentukan dikurangi capacity dari item dan dikalikan densitas dari item plus 1. Nah, untuk langkah pertama di sini kita tentukan untuk kapasitinya itu adalah 0 dan value-nya itu ialah 0. Nah, untuk mencari upper bound-nya di sini kita menggunakan rumus yaitu rumus yang tadi. Nah, dengan cara V atau value-nya itu 0 ditambahkan capacity yang kita tentukan itu adalah 10 dikurangi capacity yang kita tentukan di sini adalah 0 dan dikalikan densitas dari item yang pertama yaitu 9. Nah, maka hasilnya itu adalah untuk upper bound-nya itu 90. Nah, untuk langkah berikutnya di sini kita memasukkan item yang pertama. Nah, di sini kita masukkan item pertama untuk kapasitinya kita masukkan 3. Value-nya kita masukkan 27. Nah, untuk mencari upper bound-nya di sini kita sama seperti tadi menggunakan rumus yang tadi yaitu V atau value-nya itu 27 ditambahkan dengan capacity yaitu 10 dikurangi dari capacity dari item yang pertama yaitu 3 dan dikalikan dengan densitas dari item yang kedua yaitu 5. Maka akan menghasilkan hasil upper bound yaitu 62. Nah, lanjut masih di angka yang pertama tapi di sini kita tidak masukkan item yang pertama. Maka di sini kita untuk kapasitinya kita tentukan 0 dan value-nya kita tentukan 0. Untuk mencari upper bound-nya sama seperti tadi kita menggunakan rumus ini. Kita masukkan value-nya itu adalah 0 ditambah kapasitinya itu 10 dikurangi value yang kita tentukan tadi yaitu 0 dan dikalikan densitas dari item yang kedua yaitu 5. Maka akan menghasilkan hasil yaitu 50. Nah, di sini kita lihat. Nah, untuk hasil upper bound yang kita dapatkan tadi yang sebelah kiri dan sebelah kanan yang lebih besar yang mana? Ternyata yang lebih besar yang kiri. Nah, jadi kita jalankan yang sebelah kiri seperti itu. Nah, lanjut ke langkah yang kedua. Nah, di sini kita tambahkan item 2. Dari item yang pertama kita tambahkan item yang kedua juga. Jadi untuk item yang pertama untuk kapasitinya 3 ditambah 5 yaitu 8. Dan untuk value-nya 27 ditambah 25 yaitu 52. Nah, untuk mencari upper bound-nya di sini sama seperti tadi kita pakai rumus ini
untuk value-nya itu 52 ditambah dengan kapasitinya 10 dikurangi kapasiti dari item yang pertama dan yang kedua yaitu 8 dan kita kalikan dengan densitas yang ketiga. Maka akan menghasilkan hasil upper bound itu 70. Nah, lanjut masih di langkah yang kedua, tapi di sini kita tanpa menggunakan item 2. Nah, di sini kita hanya memasukkan item yang pertama yaitu untuk kapasitasnya itu 3 dan value-nya itu 27. Tapi di sini kita bedanya menggunakan dari densitas dari item yang ketiga seperti itu. Maka hasilnya itu untuk upper bound-nya itu adalah 69. Nah, di sini kita lihat lagi untuk hasil upper bound-nya itu yang mana yang lebih besar. Yang sebelah kiri ini yang lebih besar. Nah, jadi kita akan menjalankan yang sebelah kiri seperti itu. Lanjut untuk langkah yang ketiga, di sini kita menambahkan item yang ketiga untuk yang sebelah kiri. Nah, kita tambahkan nih untuk item 1 sampai 3, 3 tambah 5 tambah 4 yaitu 12. Nah, di sini kita lihat dari kapasiti yang kita dapatkan di sini lebih besar kapasiti ini daripada kapasiti yang kita tentukan tadi. Makanya ini tidak bisa kita jalankan seperti itu. Nah, lanjut untuk langkah yang ketiga, di sini kita masukkan tanpa memasukkan item yang ketiga. Nah, di sini kita hanya memasukkan item yang pertama dan item kedua. Sama seperti tadi kita pakai rumus yang tadi, cuman kita memasukkan untuk densitasnya itu kita pakai densitas dari item yang keempat yaitu 3 seperti itu. Makanya untuk hasilnya itu adalah untuk upper bound-nya itu 58. Nah, lanjut di langkah yang terakhir yaitu langkah yang keempat. Di sini kita tambahkan item 4. Jadi di sini kita tidak bisa menambahkan item 3, kita hanya bisa menambahkan item yang pertama, kedua dan yang keempat. Nah, di sini kita tambahkan 3 tambah 5 tambah 6. Itu hasilnya itu adalah 14. Nah, dikarenakan kapasitinya ini melebihi dari kapasiti yang kita tentukan tadi yaitu 10, makanya ini tidak bisa diproses seperti itu. Nah, lanjut untuk langkah berikutnya yaitu yang di sebelah kanan. Di sini kita tanpa menggunakan item 4. Nah, di sini kita hanya bisa menggunakan item yang pertama dan yang kedua. Nah, jadi 3 tambah 5 yaitu 8 untuk kapasitinya. Nah, untuk value-nya itu 20 tambah 25 yaitu 52. Nah, untuk mencari upper bound-nya, nah di sini kita mencari upper bound-nya itu sama seperti tadi menggunakan rumus yang tadi, cuman kita menggunakan densitasnya itu kita tentukan 0 karena densitas yang ini sudah habis seperti itu. Jadi untuk hasil upper bound-nya itu kita dapatkan 52. Nah, untuk hasilnya di sini kita mendapatkan X sama dengan 1, 1, 0, 0 seperti itu. Nah, untuk penjelasan berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Nah, baik. Selanjutnya di sini pada assignment problem akan dijelaskan oleh saya. Nah, pada assignment problem ini kita akan mencoba untuk mencari lower bound atau biaya maksimal dari job yang dimiliki dari staff-staff. Contohnya di sini saya sudah mempunyai sebuah matriks key dengan n kali n, di mana barisnya yaitu adalah staff-staff, di mana ada staff A, B, C, dan D. Lalu pada kolom-kolomnya itu merupakan job, ada job A, B, C, dan D. Nah, di sini kita akan memilih salah satu elemen yang terdapat di setiap baris untuk menentukan titik awal atau menentukan lower bound dari setiap staff dengan job-job yang dimiliki. Nah, yang pertama di sini titik awal yang saya pilih adalah 3. Kalau yang saya pilih adalah 3 di baris ke-3. Nah, lalu
elemen kedua yaitu 5, lalu elemen ketiga ya adalah 3 di baris pertama, lalu elemen keempat yaitu 6. 6 di baris keempat. Nah, di sini kemudian elemen-elemen yang sudah dipilih tadi dijumlahkan. Nah, hasilnya itu adalah lower bound dari titik awal, titik start kita. Lalu yang kita akan mulai menghitung di sini kita akan ke A1. A1 ini adalah A itu merupakan baris, lalu 1 itu adalah kolom, di mana kolom pertama sebagai acuan yang akan diambil. Nah, pada baris pertama di kolom pertama ini kita ambil 10, kemudian akan dijumlahkan dengan 6 di baris kedua, lalu akan dijumlahkan dengan 4 di baris ketiga, lalu 8 di baris keempat. Dengan hasilnya yaitu adalah 28, di mana 28 itu adalah lower bound daripada staf A dengan job yang kita ambil awalnya itu adalah job A di kolom pertama. Nah, yang selanjutnya di sini ada A2. A2 sama seperti yang tadi, yaitu A itu adalah staffnya, lalu 2-nya itu adalah merupakan job atau kolom kedua. Kolom keduanya itu adalah 8, maka di sini saya mengambil 8, lalu saya mengambil 5 di baris kedua, lalu saya mengambil 3 di baris ketiga, lalu di sini saya mengambil 6 di baris keempat, di mana hasilnya itu adalah 22. Lalu yang selanjutnya di sini ada di A3, di mana di A3 ini saya mengambil tentu saja elemen 3, lalu ada elemen 5 di baris kedua, lalu ada elemen 3 di baris ke-3, lalu ada elemen 6 di baris ke-4, di mana hasilnya itu adalah 17, sama seperti titik awal kita mulai. Nah, itu 17 itu adalah lower bound daripada A3. Lalu yang terakhir di sini ada step keempat yaitu A4, di mana A4 ini yang pertama-tama kita ambil itu adalah 6, lalu yang diambil berikut adalah 5, kemudian yang diambil berikut adalah 4, lalu yang diambil berikut adalah 6. Nah, kemudian elemen-elemen dari matriks ini dijumlahkan satu sama lain, di mana 6 ditambahkan dengan 5 hasilnya adalah 11, 10 ditambahkan dengan 6 ditambahkan dengan 4 hasilnya adalah 10, yang di mana 11 jika ditambahkan dengan 10 maka hasilnya adalah 21, maka A4 ini memiliki lower bound sebesar 21. Nah, selanjutnya kita akan mengecek apakah 28 ini lebih besar daripada start kita. Jika dia lebih besar, maka kita tidak bisa melanjutkannya dari sini. Nah, bisa dilihat bahwa 28 lebih besar. Lalu di A2 juga demikian. Lalu pada A3 kita lihat bahwa dia sama, maka dia bisa melanjutkan ke bawah untuk mencari B-nya. Lalu di A4 juga tidak bisa. Sorry, ini seharusnya bisa. Maka di A3 lah akan dilanjutkan pencarian menuju ke B1. Nah, di sini ada B1-nya, di mana B1-nya itu yang kita ambil di baris kedua, di kolom pertama di B1 adalah 5, lalu 4, lalu kita ambil 3, lalu ada 3 lagi, dan dijumlahkan maka hasilnya itu adalah 15. Maka lower bound dari B1 ini adalah 15. Lalu kemudian pada B2 kita ngambil 12, di mana 12 itu merupakan elemen daripada B2, di mana baris kedua dan kolom kedua. Lalu kita tambahkan dengan 6, 6 itu adalah di baris keempat, lalu kita tambahkan dengan 3, 3 itu adalah baris ketiga, lalu 3 yang berikutnya adalah di baris ke-1. Maka hasilnya itu adalah 24, merupakan lower bound-nya. Lalu yang terakhir di sini ada B3. B3 yang kita ambil pertama adalah 6, lalu yang kita ambil berikutnya adalah 6 di baris keempat, lalu
kita ambil 4 ini merupakan elemen daripada baris ke-3, lalu 3 ini merupakan elemen daripada baris ke pertama. Nah, di sini kemudian dijumlahkan, maka hasilnya itu adalah 19. Nah, jika kita lihat lagi bahwa 15 ini memiliki lower bound yang kecil, maka akan dilanjutkan dari pada B1. Jika kita lihat 24 besar daripada 17, lalu 19 juga memiliki angka yang lebih besar daripada 17. Maka selanjutnya kita akan mencari C. Pada C2 kita mengambil angka 4, elemen 4, lalu kita ambil elemen 5 pada baris ke-2, lalu elemen 3 pada baris pertama, lalu elemen 6 pada baris ke-4. Nah, maka dijumlahkan lalu hasilnya itu adalah lower bound yang berjumlahkan 18. Lalu yang berikutnya di sini ada C4. Di mana C4 ini yang kita ambil adalah yang paling terkecil, yaitu 3. 3 jika ditambahkan dengan 5, 5 ini merupakan elemen daripada baris kedua. Lalu diambil lagi 3 dari elemen yang berada di baris pertama, elemen terkecil yang berada di baris pertama. Lalu kita ambil 6 merupakan elemen terkecil daripada baris ke-4. Nah, kemudian dijumlahkan, maka hasilnya itu adalah 17. Nah, dari kedua hasil ini, 17 memiliki angka yang lebih kecil, maka dari 17 lah kita akan mencari baris terakhir, yaitu staf D, yaitu C yang berikutnya. Nah, di sini kita selanjutnya adalah D4. D4 ini saya mengambil elemen dari elemen 9, di mana elemen 9 itu kemudian ditambahkan dengan elemen 5 yang merupakan dari baris ke-2, lalu ditambahkan lagi dengan 3 dari elemen di baris ke-3, lalu ditambahkan lagi dengan elemen di baris pertama, yaitu 3, maka hasilnya itu adalah 20. Nah, dengan demikian bahwa kita sudah mempunyai beberapa lower bound. Yang pertama ada di A3, lalu yang kedua ada di B1, lalu yang ketiga itu ada di C4 dengan lower bound yaitu 17. Lalu yang terakhir yaitu D, di mana dia hanya sendirian. Maka pohon status dari contoh masalah penugasan dengan biaya 17 memiliki solusi yang sudah saya jelaskan. Itu yang satu, ini ada yang kedua, ada yang ketiga, dan ada yang keempat. Dengan masing-masing memiliki nilai lower bound yang berbeda-beda. Sekian yang dapat saya jelaskan. Sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Jika terdapat salah kata atau kekurangan dalam penjelasan kami mohon pemaklumannya. Saya tutup dengan Para Musanti. Om Santi 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 Santi.